Muhammad, tahukah kamu pada orang yang membantah pada Ibrahim di dalam urusan Tuhannya? Karena oleh Allah dia telah diberi kerajaan. Di ceritanya Nabi Ibrahim memanggil pada Namrud untuk diajak beribadah kepada Allah. Lalu ternyata Raja Namrud tidak mau, bahkan membantah pada Nabi Ibrahim. Di saat itu Nabi Ibrahim berkata pada Raja Namrud, "Hei Raja Namrud, Tuhanku Allah adalah zat yang menghidupkan dan mematikan. Tuhanku Allah itu bisa menghidupkan juga bisa mematikan." Setelah diberitahu oleh Nabi Ibrahim seperti itu, maka Raja Namrud pun menjawab, Ibrahim, saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Akhirnya dipanggillah dua orang. Yang satu kemudian dibunuh. Itu menurut Raja Namrud berarti saya bisa mematikan. Sementara yang satu lagi dibiarkan hidup, berarti saya juga bisa menghidupkan. Setelah pernyataan pertamanya Nabi Ibrahim bahwa Allah Tuhannya bisa menghidupkan dan mematikan, dibantah oleh Raja Namrud, saya juga bisa mematikan, bisa menghidupkan. Buktinya dua orang itu, yang satu saya bunuh berarti saya matikan, yang satu saya biarkan hidup berarti saya menghidupkan. Lalu Nabi Ibrahim berkata lagi pada Raja Namrud, "Ya Raja Namrud, Tuhan saya Allah mendatangkan matahari dari timur baru ke barat. Sekarang coba kalau kamu bisa datangkan matahari itu dari barat." Dia mendapat tantangan seperti itu dari Nabi Ibrahim. Raja Namrud pun kebingungan, iya bicara nih. Atau Muhammad, belum tahukah kamu pada orang yang melewati desa yang keadaan desa itu kosong di atas atapnya, artinya rusak? Atau apakah kamu Muhammad belum tahu pada Nabi Uzair yang masuk ke desa Baitul Maqdis yang sudah dirusak sebab diserang oleh Raja Bukhtunasor? Setelah Nabi Uzair masuk ke desa Baitul Maqdis yang rusak sebab diserang oleh Raja Bukhtunasor, lalu Nabi Uzair berkata, bagaimana Allah akan menghidupkan bumi, menghidupkan daerah yang setelah rusak, di desa atau daerah yang sudah rusak seperti ini? Tidak lama setelah berkata seperti itu, lalu oleh Allah Nabi Uzair dimatikan dalam waktu 100 tahun. 100 tahun kemudian, lalu Nabi Uzair oleh Allah dibangkitkan lagi. Setelah 100 tahun tidur, mati, kemudian dibangkitkan oleh Allah. Lalu oleh Allah Nabi Uzair ditanya, "Hei Uzair, berapa lama kamu diam di sini?" Saat ditanya oleh Allah berapa lama kamu diam di situ, Uzair pun menjawab, "Saya berada di sini ya Allah selama 1 hari." Karena mulai tidurnya itu waktu pagi dan bangunnya waktu sore, sehingga perasaannya baru 1 hari. Atau begitu Nabi Uzair melihat matahari masih agak tinggi, atau hanya sebagian hari, hanya setengah hari ya Allah. Jadi saya di sini baru 1 hari atau setengah hari. Kemudian oleh Allah diberitahu, Uzair, kamu di situ bukan hanya sehari atau setengah hari, tapi kamu sudah di situ selama 100 tahun. Setelah itu kemudian Allah berfirman pada Uzair, Uzair, silakan kamu lihat makananmu dan minumanmu, gak berubah. Di waktu itu Nabi Uzair naik khimar dengan membawa minuman perasan anggur dan buatin. Setelah 100 tahun minumannya itu gak berubah, di makanannya buatinnya juga tidak busuk. Jadi lihatlah khimarmu yang sudah mati itu bukti bahwa kamu di sini itu bukan hanya sehari 2 hari, tapi sudah ratusan tahun. Di khimarmu yang mati dan sudah tinggal tulang-tulangnya. Dilihatlah bagaimana Allah menyusun tulang, lalu membungkus tulang itu dengan daging.
khimar yang sudah mati, sudah jadi bangkai, bahkan tinggal tulang-tulangnya itu oleh Allah dihidupkan kembali, dikasih daging, kemudian bisa hidup lagi. Jadi begitu Uzair melihat bagaimana Allah menghidupkan khimar yang sudah tinggal tulang belulang itu, lalu Nabi Uzair pun berkata, sekarang saya ngerti bahwa Allah memang maha kuasa atas segala sesuatu. Imam Ahmad ceritakan, Mat, ketika Nabi Ibrahim berkata, ya Allah, tunjukkanlah pada saya bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Mendengar perkataan Ibrahim, ingin tahu bagaimana cara Allah menghidupkan orang mati, Allah pun berkata pada Nabi Ibrahim, Ibrahim, apakah kamu belum iman, belum percaya, sehingga ingin tahu bagaimana cara saya menghidupkan orang mati? Lalu Nabi Ibrahim pun menjawab, oh iya ya Allah, saya sudah iman, saya sudah percaya padamu. Ya akan tapi saya ingin tahu bagaimana caramu menghidupkan orang mati itu agar hati saya menjadi tenang. Kemudian Allah berfirman pada Ibrahim, Ibrahim, kalau kamu ingin tahu bagaimana cara saya menghidupkan orang mati, kamu ambil 4 ekor burung. Itu burung merak, burung garuda, burung gagak, dan ayam malas, ayam hutan. Lalu keempat burung itu kamu potong kepalanya, kemudian kamu cincang, potong-potong anggota badannya, lalu kamu aduk, kamu campur. Setelah itu campuran daging bermacam-macam burung tadi kamu taruh di 4 gunung, ya. Di setiap gunung kamu jadikan satu bagian, di bagian dari campuran cincangan burung-burung tadi itu. Sementara kepalanya dipegang oleh Nabi Ibrahim. Setelah itu kamu panggil burung-burung itu, maka burung-burung itu akan datang padamu dengan cepat. Ketika Nabi Ibrahim memanggil, hei burung merak, maka potongan-potongan daging burung merak yang campur dengan burung yang lain di 4 gunung itu diterbang, lari mencari kepalanya. Ketika Nabi Ibrahim memanggil, hei burung garuda, maka cincangan daging burung garuda yang bercampur dengan burung-burung yang lain di 4 gunung itu, di gunung-gunung itu juga akan datang mencari kepalanya. Begitu bicara Allah menunjukkan pada Nabi Ibrahim bagaimana Allah menghidupkan orang mati. Jadi begitulah para kaum muslimin, para warga jamaah, bagaimana cara Allah menghidupkan orang mati. Sehingga dengan kita tahu keadaannya seperti itu, kita bisa makin mantap, makin tambah paham, tambah yakin dengan keberadaan Allah.